FCA direvisi. Goto ngimpi masuk FCA. Jadi ini alasannya. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh beberapa subscriber kami dan juga para investor yang beli dari saham Goto ini. Banyak yang japri sama saya dan banyak sekali yang menunggu channel ini untuk kita ulas apa itu FCA dan kenapa kok bisa ngimpi Pak Firman masuk FCA. Lalu apa sih FCA ini? Ya, kita akan ungkap ya untuk kalian semuanya. Jadi topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini Bapak Ibu. Mohon maaf saya telat upload pagi-pagi ya. Biasanya malam. Nah, ini kita dapatkan sumber informasinya dari CNBC Indonesia bahwa ternyata revisi aturan buat Goto lebih susah kena FCA. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang biasa saya katakan ya di kolom komentar, banyak buzzer dan juga netizen yang usil ya, yang yang mengarahkan bahwa Goto ini bakalan masuk FCA. Jadi mereka itu nggak ngerti FCA itu maksudnya apa dan kenapa kok undang-undang FCA itu sekarang dilakukan. Ya, seperti itu. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, FCA itu apa sih Pak Firman? Nah, Bapak Ibu itu bisa dicek aja FCA saham itu apa. Nah, kita dituntun ya karena subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas jadi ya harus dituntun. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. FCA itu apa di saham? Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi FCA itu adalah full call action yang mana apabila saham-saham yang di situ pergerakannya itu nggak wajar itu akan masuk di kategori FCA. Dan kalau masuk di FCA ini ya dia akan dipenjara. Ya, penjara maksudnya bagaimana Pak Firman? Jadi eh, bisa ditransaksikan di harga Rp1 ya, seperti itu. Nah, ini kan menjadi kekhawatiran bagi investor pemula ya, apalagi banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Banyak komentar yang notabene mengganggu psikologis Bapak Ibu ya, yang khususnya yang tujuannya investasi di saham Goto ini mengganggu ya, seperti itu. Nah, apakah saham Goto ini akan masuk ke dalam FCA Pak Firman? Berat. Apa yang menjadikan berat Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu, ya, bahwa saham Goto itu dia ini adalah profesional. Profesionalnya dalam arti gimana? Jadi market makernya itu profesional. Jadi bukan yang mainkan itu bukan bandar-bandar kere. Kalau Pak Fir itu bilang itu ya bandar kere. Bandar kere itu yang mana Pak Firman? Jadi nilai transaksinya di ketika di emiten tersebut itu di bawah 50 miliar. Nah, kalau dari saham Goto ini itu nilai transaksinya di atas 50 miliar. Intinya seperti itu aja Bapak Ibu. Ya. Kalau di atas 50 miliar ini bandarnya liquid ya atau market makernya itu liquid ya di sini. Nah, apakah ada yang market makernya liquid? Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang masuk FCA ya. Nah, di sini nilai transaksinya berapa Bapak Ibu? 41 juta aja. Nah, kalau dari saham Goto ya jauh. Ya, makanya orang-orang itu cuma tahu FCA, FCA, FCA. FCA itu apa? Nggak ngerti, belas. Ya, ini. Nah, kemarin juga ada yang bertanya, wah ini Goto kan kemarin digencet ya, ada 100 slot. Nah, ini dimakan Bapak Ibu. Dimakan. Nah, mereka ini itu kena asumsi-asumsi publik ya, dan beritanya sumbernya dari mana langsung dimakan, nggak bisa membedakan apa itu FCA, apa yang itu yang nggak masuk di FCA.
Titik. Nah, siapa Pak Firman yang menjaga mengenai dari saham GoTo ini? Nah, market maker yang bertransaksi dari saham GoTo ini tuh, ini Bapak Ibu, ya. Aduh, ya. Ini saya akan besarkan. Nah, di sini. Ini kemarin pada tanggal 20 ya. Yang ini yang transaksi dari pas di saham GoTo ini adalah MG. MG itu sudah masuk 7,8 juta lot. CC BK 10,2 juta lot. Ya. Retail masuk berapa sih Pak Firman? Ya. Nanti kita akan ungkap ya. Nah, ini Bapak Ibu yang khusus di saham GoTo ini adalah mereka para kakap-kakap yang mainkan itu adalah para kakap-kakap. Ya. Ini ya. Nah, lapak yang mempunyai dari saham GoTo ini siapa? Nah, BK itu kemarin geprek ya sampai harga 50 ya, dari harga 52 dia geprek karena satu sisi ya dia mulai terganggu ketika ada MG ini sudah masuk ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk di saham itu mereka juga kalau pengen masuk itu punya etika ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini digeprek MG digeprek ya sama BK yang notabene bahwa MG ini kemarin ya. Ini Bapak Ibu ya. Nih. Kok ini kok 18. Nah, jadi pas waktu liburan MG ini sudah persiapan harapannya nanti digarap sama BK ya. Jadi mereka sudah masuk dulu 15 juta lot jebret ya, dan dia transaksi hanya 6 juta bagian. Nah, ini masuk. Nah, ketahuan sama penunggunya. Penunggu dari saham GoTo ini siapa? Pak Firman BK. Lah, Pak Firman tahu dari mana? Di sini Bapak Ibu. Ya. Ini saya sudah mengumpulkan database-nya untuk Bapak Ibu pertimbangkan di sini. Ya, bahwa JP Morgan kalau kita cek ya pada tanggal di bulan Desember sampai bulan Juni, BK itu sudah punya lapaknya. Jadi bergantikan, jadi rolling. Siapa pemiliknya, siapa yang mengakumulasi, siapa yang jualan. Jadi mereka itu rolling. Ya. Rolling Bapak Ibu. Ya. Inilah kalau misalkan ya sebuah investor ingin mengakumulasi wilayah, ya mereka itu harus menguasai wilayah tersebut. Nah, termasuknya jadi saham BK. Ini masuk 359 miliar, NI 342 miliar, SK 208 miliar. Ini cukup tiga saja sudah menguasai mengenai dari saham GoTo. Kenapa kok bisa menguasai Pak Firman? Kenapa kok Pak Firman kok ngambilnya di bulan Desember sampai Juni? Bapak Ibu bisa dilihat ya, bulan Desember ini ya. Nih, bulan Desember ini di saham GoTo ini lagi puncak-puncaknya. Ya, Desember. Nah, ini tuh digeprek dari 116 sampai ke 50. Siapa mereka yang masuk? Saham kalau dia turun, ini pasti ada yang memanfaatkan momentumnya. Titik. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Makanya saya sarankan itu jangan di-skip video kali ini, itu jangan dimakan mentah-mentah. FCA aja nggak mudeng komentar. Ya. Kayak gini. Ya. Ini. Nah, saya akan generate kenapa kok ambilnya dari bulan Desember nggak ditarik itu. Nah, karena kan ini Bapak Ibu. Jadi ketika ini itu dinaikkan ke atas, mereka yang beli di sini itu keluar. Ya. Ini kan pas waktu saham GoTo ini itu turun kan. Ya, ini AK ini kan masuk. Ya, habis itu pakai broker-broker retail ya. Pakai broker-broker retail, mereka itu mengakumulasi dengan jumlah uang yang banyak. Dinaikkan. Nah, AK ini nanti keluar. Nah, siapa penghuni terbarunya? JP Morgan. Siapa yang memainkan seperti ini Pak Firman? Ya, hidden investor atau investor yang tersembunyi. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini penjelasannya. Nah, jadi mereka BK ini sudah masuk. Nah, kemarin MG ini masuk langsung digeprek ya, seperti itu. Jadi apakah dengan adanya MG ini itu mengusik? Enggak Bapak Ibu. MG ini adalah mereka juga salah satu investor yang pakai broker MG yang ingin meramaikan mengenai dari saham GoTo. Nah,
Biasanya yang dilakukan penghuni ini ketika marketnya itu mau diusik, ya, mau dinaikkan, mau arah berjilid-jilid, ya mereka yang punya wilayah ini yang geprek dulu, jepret, uangmu seberapa, ya. Nah, jadi beda Bapak Ibu sama saham-saham yang volumenya itu kecil. Volume kecil itu yang bagaimana Pak Firman ya tadi, contohnya kayak kota, ya itu bisa diturunkan. Nah, salah satunya untuk eh, apa namanya, untuk melindungi investor. Jadi FCA itu ada baiknya juga. Kalau YouTuber yang punya follower banyak, pengikutnya banyak, yang jumlahnya juga banyak, biasanya mereka itu akan mengendalikan. Nah, Pak Firman ini kan cuma sedikit, nggak ada persentasenya, ya, nggak ada 10% dari YouTuber yang besar. Wah, ada nggak Pak Firman YouTuber yang besar? Wow, besar-besar. Channel ini cuma 13,6 ribu orang. Ya, jadi prakteknya seperti apa sih Pak Firman? Mereka itu ya, jadi mereka itu ya mengoleksi saham-saham yang valuasinya kecil. Ya, valuasinya kecil nanti dipromosikan kepada nasabahnya. Ya, setelah itu mereka itu digoreng. Ini oknum ya Bapak Ibu ya, oknum. Saya nggak menyebutkan salah satu, ini oknum. Apakah di industri pasar modal ini itu kasusnya seperti itu Pak Iman? Pak Firman ya. Ya memang seperti itu Bapak Ibu, sejak 10 tahun yang lalu yang setelah apa namanya, saya mengenali dunia pasar modal dinamis. Ya, terkenal hilang, terkenal hilang. Korbannya investor, retail. Makanya saya pribadi ya, saya yang masuk di kelas saya itu ya mayoritas investor loyal. Saya nggak butuh, katakanlah uh, orang-orang masuk di kelas kami banyak ya jutaan, nggak butuh. Yang loyal saja, yang kepingin. Ya, disitulah mulai proses saya memberikan informasi, memberikan hasil penelitian saya. Ya, terus apa saja yang saya akan perbuat Pak Firman kalau biar bisa untuk itu, alatnya seperti ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu itu biar mengerti. Ya, nanti di situ kita diskusi ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau yang masuk di kelas kami itu ada beberapa materi dan mayoritas alumni kami itu nggak ada yang komentar di sini, nggak ada, ya, nggak ada. Karena apa? Ya mereka biasa cuan. Apakah mereka main dari saham GoTo? Enggak, Bapak Ibu. Apakah saya juga main cuman GoTo saja? Enggak. Ya, karena kami juga ada live trading bareng juga, ada yang day trading juga, ada yang swing, mana saham-saham yang untuk investasi banyak semua. Seperti itu. Ya, kayak gini. Oke. eh Kembali lagi dari saham GoTo. Ya. Pak Firman, ini kan saham GoTo ini kan jumlah kepemilikan publiknya itu banyak. Ya, sekitar 75% saham yang dimiliki publik. Aduh, saya akan jelaskan lagi. Oke, kita pakai idnfinancial.com ya. Bapak Ibu bisa diklik saja ini sahamnya GoTo. Nah, di sini. Nah, kita klik saja. Nah, Bapak Ibu terkecoh kadang ya pemegang sahamnya di sini. Ya, ini kalian itu melihat dari sini. Saham kalau dimiliki publik atau jumlah mayoritas retail, ya itu sahamnya anjur. Saya setuju Bapak Ibu. Ya, betul. Kalau saham dimiliki benar-benar real retail, itu sahamnya anjur. Ya, bahkan ya ditinggalin para investor kakapnya. Ya, seperti ini. Ya, teori tersebut saya memang setuju, tapi tidak dari saham GoTo ini. Apa yang menjadi dasar atau pondasi Pak Firman itu bahwa ini saham GoTo ini itu bukan retail. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya juga mendapatkan informasi dari riset ya, ini dari Creative Trader ya. Ini Bapak Ibu, waduh, ini mana sih? Nggak bisa kursornya. Ini Bapak Ibu ya. Saya akan perlihatkan. Nah, ternyata kalau kita hitung 73%-nya ini ya.
Kepemilikan retail ya dari jumlah ini tuh 10,5%. Sisanya siapa Pak Firman? Sisanya itu siapa? Ini 73. Ini tercatat di sini 79. 10% retail cuman memegang di saham GoTo ini. Retail loh ya. Retail itu kan dikumpulkan orang-orang yang kayak saya ya, kayak saya beli paling di bawah 1 M ya. Kan seperti itu. Itu akan masuk di generate ke dalam investor retail. Berarti sisanya kemana Pak Firman? Nah ini adalah investor kakap yang notabene yang apa yang saya katakan itu adalah mereka ketika beli itu yang nggak kepengen terpublikasi. Mereka itu diam-diam ya, nggak kepengen terkenal. Nggak, kalau orang yang beli jumbo itu ya mereka nggak pengen terkenal, beli aja cukup sudah jebret. Berarti isinya berapa? Kalau misalkan 10, berarti kan yang dikuasai big cap, orang-orang yang besar ini ya, konglo-konglo yang masuk dari saham GoTo ini kan sekitar 69%. Ya, makanya kemarin itu, wah Pak Firman, ada yang menyumpah-nyumpahkan saya dengan kata-kata kotor ya, no problem. Ya, karena ya itulah konsekuensinya kalau kita itu ya mengajar di YouTube kayak gini ya, isinya seperti itu Bapak Ibu. Ya, tawain aja nggak apa-apa. Beda kelas, oke? Ya. Kenapa Pak Firman? Kenapa kok mereka itu beli saham GoTo? Ya mereka itu memang beli dengan tujuannya itu adalah untuk investasi. Ya, ketika di harga 50 ya mereka itu juga beli. Apakah mereka itu real 100% dibelikan? Enggak Bapak Ibu. Mereka itu resikonya itu sudah diukur. Berapa persentase saya akan alokasikan mengenai dari saham GoTo? Saya rasa mereka itu ya 10 maksimal itu 15% lah dari aset yang mereka miliki. Biasanya sisanya itu dibagi-bagi rata. Ya. Coba Bapak Ibu ya. Itu hanya berapa persentase saja. Kalau orang-orang big money itu risikonya itu terjaga. Beda sama para beberapa retail yang ada di Indonesia. Ya, termasuk saya. Ya, mohon maaf ya. Jadi orang-orang yang awam, orang-orang investor pemula, ya, mereka itu beli ya cuman spekulasi. Dapat informasinya dari berita. Jadi data secara up to date-nya itu mereka nggak di-generate, nggak ditelusuri secara lebih dalam. Ya cuman beli saja ketika untung, ya saya bikinnya untung tinggi, itu udah titik. Nah, mereka itu wawasannya juga terbatas, ya. Paling suka itu adalah memaki-maki, paling enak itu, ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu ya cuman beli ya tujuannya untuk simpen. Nah kalau misalkan GoTo ini masuk dari FCA ya orang-orang yang mereka nggak muncul di publik ya sikat dari saham GoTo ini. Bahkan saya juga akan ikut-ikutan. Permasalahannya nilai transaksinya dari saham GoTo ini itu jumbo. Ya, kayak gini. Berat untuk me-FCA-kan dari saham GoTo ini, kecuali big money-nya itu mereka berhenti, nggak ada transaksi. Nah kemarin ada yang bilang kayak gini, wah ini sudah diganjel gini, siapa yang mau makan? Buktinya dimakan. Ini dimakan. Saya juga akan kasih evaluasi kepada orang-orang yang atau netizen ya. Jadi kalian coba bisa dievaluasi bahwa di setiap saham itu ada penunggunya, titik. Tuh, ya. Terus yang kedua, tiap karakter saham itu beda-beda. Sopirnya itu beda-beda Bapak Ibu. Gak bisa disamaratakan. Nah kenapa kok dari saham GoTo ini itu kok bisa dikeprek? Ya karena saya mengamati. Apakah saya ini bahas dari saham GoTo ini? Ya karena requestnya itu banyak sekali. Ya, ini mengenai dari saham GoTo Bapak Ibu. Ya, diangkat kan. Nah, kemarin banyak juga ada yang bilang, Pak Firman ini di harga 50 bakal masuk FCA? Enggak, sikat aja Pak. Berapa persen yang akan saya masukkan Pak Firman? Bapak ada dana berapa? Ada dana sekian, masukkan saja 10% atau berapa persen yang dimasukkan aja di situ. Oke.
Ada berapa Pak? Ya sekitar 20 miliar, masukkan saja ya. Nggak usah di all in, 10% atau 20% ya. Seperti itu. Lu kenapa Pak Firman? Untuk dibagi nanti resikonya, dimasukkan seperti itu. Karena satu sisi mereka juga kelola banyak di titik seperti itu. Nah, kalau dimasukkan di gede kayak gini ya tinggal buang saja. Misalkan mau dibuang 50 ya modar. Ya, cuman mereka juga kemarin ngantri di 51 kayaknya sudah terdown deh. Ya, ya untung kan? Ya, untung. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena untuk ngelapak dari saham GoTo ini tuh big money-nya modalnya 5T ke atas. Ini mereka itu ya apa namanya? Transaksinya juga dibagi-bagi. Nah, terkait dari asing ini juga ikut jualan juga sedikit. Ya, batasi risiko juga. Ini ya asing ini bukan big money ya, tapi beberapa akumulator retail juga yang notabene mereka kena buangin sedikit nggak banyak. Nah, mereka sudah masuk di sini. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, terkait ada yang bilang kayak gini bahwa fundamental GoTo itu buruk jelek. Faktanya mereka itu dulu itu lebih buruk daripada sekarang. Dari mana Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini kemarin saya juga kelewat menyampaikan finansialnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya akan bongkar semuanya. Ini finansialnya. Bahwa GoTo tahun 2022 itu dia ruginya 6,4 triliun. Tahun 2023 dia menyusut menjadi 3,8 triliun. Separuh lah. Sekarang nggak ada 1T. Cuma 861 miliar. Ini lebih baik apa lebih jelek? Silakan Bapak Ibu orang yang pintar bisa menjerit hal ini. Ya, kalau masuk orang wah apa itu rugi. Karena mereka ini backgroundnya bukan pembisnis. Kalau pembisnis itu melihat dari evaluasinya, resikonya pasti ada, sudah diukur. Terus melihat dari kinerjanya. Ya, ini masih berupaya. Nah, ini Bapak Ibu juga saham GoTo ini masuk di LQ45, indeks saham seharian Indonesia dan juga indeks 30. Jadi intinya apa? Bahwa GoTo ini ngimpi kalau mau masuk di saham FCA transaksinya gede, kecuali kalau big money-nya ini nggak transaksi dari saham GoTo. Ya, contohnya saham kayak ini sepi, ini pasti akan masuk. Nanti ini akan diakumulasi kalau misalkan turun. Ya, nah, kalau misalkan kasusnya brand Pak Firman ini kan jumlah transaksinya kan cukup gede. Ya, di sini Bapak Ibu ya, kalau dari brand ini pergerakannya itu nggak wajar. Jadi gorengannya ini ya ngeri. Ya, jadi arah wah ini kok nggak wajar ini dikendalikan. Nah, mereka ini ya para orang-orang ekonom. Ya, bahwa untuk memanipulasi harga atau tenggulak atau apa namanya, orang mereka itu pengen menggoreng ya mereka harus kuasai barangnya dulu, habis itu nanti barangnya itu dimainkan ke atas, retail pada masuk jebret sudah, makanya ini masuk. Nah, kalau dari saham GoTo mau ada yang musik saja dikeprek, jadi kalau mau menaikkan ya pelan-pelan ya, kalau menurunkan ya juga pelan-pelan, setidaknya ada sebuah berita yang kredibel ya biar settle. Kenapa? Kasus sebelum ada FCA, saham-saham yang kategori X itu nggak ada efek jerahnya, nggak ada efek bisa terbang, ya. Tapi investor bisa cuan itu nanti mereka ini oknum-oknum yang menjalankan ini tuh bikin adu domba, biar para retail ini nanti menghina dari BI, wah, bla 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 bla. Nah, BI ini mereka ya biar netral itu bagaimana sih juga biar fundamental itu biar berlaku dan lain sebagainya. Jadi mereka akan mengetahui hal itu. Tapi di lapangan retail itu nggak mempedulikan itu. Pokoknya saya harus cuan, titik. Cuan instan, titik. Ya. Padahal saya juga di sini yang sudah 10 tahun ya di market belajar dan juga tetap evaluasi terus. Ya. Saya bukan orang yang hebat Bapak Ibu. Ya di luar sana banyak yang hebat, transaksinya jumbo-jumbo. Ya, saya bukan orang hebat tapi saya di sini akan membantu Bapak Ibu membuat sebuah keputusan to buy atau sell. Silakan. Ya, hati-hati.
Jangan termakan para netizen ini yang nggak bertanggung jawab. Nah, di sini ya, kalau kita lihat dari transaksi dari saham GoTo ini ya juga volumenya juga oke. Ya, jadi belum agresif, jadi mereka pungut barang terus ya. Ini dari sisi volume, dan untuk stok RSI-nya juga saham GoTo ini sudah oversell ya, sudah jenuh jual. Nah, di sini. Ini stok RSI-nya saya kebalik ya. Ya. Ini. Nah, nanti kalau misalkan GoTo ini tuh rame itu dilihat dari volume yang seperti apa sih Pak Firman? Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini. Nanti akan volumenya itu akan gede seperti ini. Gede. Nah, kalau proses akumulasi ya volumenya ya sedikit, nggak keluar-keluar karena mereka ya masuknya sesuai kriteria. Ya, tapi sekali sikat kan untungnya bisa hidupin 1 tahun ya, seperti itu. Meteorologi sudah saya ungkap, FCA sudah saya ungkap, laporan keuangan sudah saya ungkap, forexnya juga saya sudah ungkap, dan di sini ya rekomendasi. Bapak Ibu pakai sekuritas apa? Nah, di sini yang menyarankan untuk buy itu ada 21, yang juga menyarankan untuk hold-nya ada 15, yang menyarankan untuk sell-nya ada 1. Nah, ini ada beberapa sekuritas itu yang menyarankan tinggi juga ya. Nah, di sini yang biasanya diikuti para sejumlah artikel itu melihat JP Morgan. JP Morgan ini tadinya itu menaikkan targetnya, sekarang menurunkan targetnya menjadi 75 yang tadi itu tinggi. Ya, biasanya kalau misalkan di situ kok direspon market sampai 75, biasanya JP Morgan akan menaikkan targetnya. Ya, di sini. Kenapa kok dari beberapa artikel itu ngikutnya JP Morgan? Karena untuk JP Morgan sendiri itu mereka sekuritas asing, satu investornya bukan investor retail yang masuk. Karena kalau kalian pengen buka di JP Morgan minimal akun depositnya itu 300 juta titik ya. Jadi mereka itu ya benar-benar ngelola uang para big money ya. Jadi nggak bisa buka 100.000 itu nggak bisa buka ya, beda sama yang lain ya Bapak Ibu. Ini saya nggak melebihkan dari JP Morgan ya. Karena saya juga ya gitulah. Nah, ini ya. Terus ada sekuritas Citi 95 ya. Terus ini paling gede ini Nomura 416. Nah, ini tujuannya adalah untuk invest, beli tinggal diam, nanti nggak diapa-apain ya, nanti jualnya ketika capai target. Kalau belum capai target ya enggak, ketika lagi terdiskon biasanya turun. Nah, ini terus sekarang pakai apa? BNI Sekuritas itu mereka menargetkan 90 di harga 90 ya, dan secara rata-rata ya average price-nya dari beberapa macam sekuritas ini di harga 125, potensinya mencapai 150% rata-ratanya. Ini yang edan kayak gini ya 70%, 732% ini ya Nomura ini. Ya. Ya, tinggal kalian pakai apa. Nah, di sini. Terus juga isu-isu mengenai untuk dijual mengenai dari saham GoTo ini. Ya, dari beberapa sales sekuritas kan untuk menjualkan daripada nunggu dari saham GoTo ini. Memang betul. Biar apa Pak Firman? Biar nanti ada transaksinya. Jadi kalau misalkan kalian itu nyangkut dari saham GoTo ini, ya nanti mereka ini akan terkena imbasnya. Imbasnya apa? Jadi nggak ada transaksi. Jadi mereka itu ya kontraknya bisa diperpanjang ketika capai target bulanannya, setiap nasabah itu capai target, ada transaksi. Ya, kalau Bapak Ibu itu cuman nyangkut dari saham GoTo ini lama, ya biasanya mereka lebih baik ya di cut loss dulu, nanti transaksi di saham-saham yang lain. No problem, ini untuk menjaga hilirisasi ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu itu sebelum membeli dari saham GoTo ini sudah menyiapkan berapa porsinya saya akan beli dari saham GoTo ini, ya bisa transaksi
faktanya di lapangan ketika masuk dari saham GoTo ini langsung di all in. Nah, karena ikutan beberapa komentar all in pakai margin, all in pakai margin. Padahal untuk cara tradingnya itu belum betul, langsung pakai margin. Akhirnya ya boncos lagi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu tinggal dipilih saja mau cut loss yo monggo, enggak ya juga monggo, atau disuruh di saham lainnya juga monggo. Jadi terserah Bapak Ibu. Ya. Kalau saya pribadi bagaimana Pak Firman? Ya saya kan sudah diverifikasi. Saya sudah membagi beberapa akun sekuritas dan juga dana saya itu enggak dimasukkan dari saham GoTo semuanya enggak. Ya. Karena yang lain itu bertumbuh. Kalau misalkan dari saham GoTo ini nyangkut kan yang lain masih tumbuh. Itu juga saya share tuh di kelas kami. Ya, seperti itu. Oke, banyak ya. Menitnya sudah 30 menit. Kita bahas dari saham GoTo ini aja. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, tenang saja, channel ini yang menuntun Bapak Ibu itu biar melek mengenai dunia investasi, ya. Jadi tinggal nonton video pakai HP pelan-pelan, yang penting itu mudeng, dek. Ya, karena di sini ya saya edukasi ya pelan-pelan. Nah, kalau mereka YouTube ya itu memang harus ke titik poinnya karena mereka itu akan mengejar dari viewers. Ya, kalau mereka itu langsung ke poin-poinnya nanti akan dapat rekomendasi dari saham YouTube. Ya, dan di situ nanti jumlah viewernya itu meledak. Tapi kopong. Itu ya. Nah, kalau dari saya sendiri ya saya akan jelaskan satu perlahan ya. Beritu. Nih, strateginya Pak Firman dari saham GoTo ini apakah boleh masuk? Monggo kalau mau masuk di harga 50 ya. Kalau enggak ya di harga 51 monggo. Ya, targetnya dari berapa? Ya di harga 52, kalau enggak di harga 56 ya agak nyantai, dan juga di harga 56. Jangka menengahnya ada di harga 70 dan juga di harga 74 mengenai dari saham GoTo. Kalau mencapai di harga 70 sampai 74 ini harga 63 ini harus jebol dulu. Nanti respon marketnya itu bagaimana? Nanti akan arahnya ke situ. Step by step ya, seperti itu Bapak. Nah, untuk yang trading Pak Firman bagaimana enaknya? Itu swing sama invest ya. Ini untuk trading Bapak Ibu ya, yang sukanya untuk scalping. Bapak Ibu bisa beli di harga 51 ya. Nanti sell-nya ada di harga 52 dan juga di harga 54. Cut loss ada di harga 50. Ya, karena untuk trading ini mainnya cepat ya. 50 mereka cut loss ini ketika kayak gini ya, bid overnya itu sudah tipis ya, langsung buang cepat seperti itu. Batasi resikonya 1-3% sih kalau untuk trading. Nah, kalau saya pribadi ya apakah main dari saham GoTo? Enggak juga. Banyak dari saham yang saya mainkan kok main kayak judi ya. Jadi investasi ya bahasanya ya. Investasi cepat lah seperti itu. Atau dagang cepat ya, keluar masuk cuan bungkus, sudah konsisten ya. Karena untuk strategi saya sudah saya jalankan matang-matang dan saya latihan setiap hari seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja, sudah 30 menit ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami. Silahkan ya hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kontak saja Bapak Ibu ya, disimpan. Nanti ya tak kasih linknya, tinggal pilih pengen masuk yang mana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.